Bismillahirrahmanirrahim. Membahas firman Tuhan, Bang Luga bawa sempak. Membahas Tuhan, Bang Luga bawa sempak. Lagian lu udah diajarin berkali-kali kok nggak nangkep sih? Bang Allah Luga, menciptakan pilihannya cuma dua. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Bahwa pertanyaannya, Tuhan itu seorang diri kan ada ayatnya tadi Bang Alexio kasih iya, ayat. seorang diri ini laki-laki apa cowok? Gue tanya sama lo. Yang seorang diri ini cowok apa cewek? Gue tanya sama lo. Ya, kira-kira Seorang diri ini laki-laki apa cowok? Dia tentu laki-laki lah, sempak. Dari laki-laki keluar perempuan dari itu. Jangan emosional begitu, Bang. Santai aja. Masa Itu dia jalan. pengajar kok? Masa tinggi sekali emosinya? Nanti di Murid itu udah diajarin berkali-kali nggak ngerti. Capek awak ngajarin. Masa diajarin nggak ngerti sih. Bang Luga yang berfirman itu begini di keluaran 20. Di keluaran 20 itu kan ada yang berfirman begini. Jangan ada Allah lain di hadapan kan ada yang. Nah itu bapaknya, ibunya atau anaknya? Nah, terus Bapaknya, ibunya. Dia bilang jangan ada Allah lain di hadapan. Nah, ntar kalau ibu sama anak kemana dong? ya bapaknya lah. Nah, ntar kalau ibu sama anak, Anaknya kan lagi di rumah lah. Masa mau perang anak bini dibawa? lo kan dia bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Iya kan? Jadi ngumpet di belakangnya. Ibu sama anak. Iya, dia ngomong itu begini loh. Kalau gini loh, jangan Allah lain. Dia sedang membandingkan dirinya dengan Lucifer. Dia sedang mengambil Jebul. Tapi ketika ditanya Allah yang sendiri ini siapa? Allah Bapa. Ya kan? Allah Bapa ini cowok apa cewek? Cowok, ya berarti dia ada bininya. Karena dari laki-laki, Adam itu juga seorang diri. Tuhan bilang tidak baik dia seorang diri, aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Dalam ini itu ada unsur perempuan, makanya diambil tulang rusuknya, jadilah si Adam. Jadi Roh Kudus itu ini Bapak. ini ada Heisenberg ini. Istrinya Bapak. Bini. Bang Luga ini ada Heisenberg, mungkin mau nanya kali sama Bang Luga. Halo Heisenberg, siang. Selamat siang. Abang ini Kristen apa non Kristen, Bang? Non Kristen, Bang. Ini Kristen apa non Kristen? Non Kristen. Tapi Tritunggal, Bang. Oh iya. Tritunggal. Oh iya ya. Di Islam. Mau nanya sama Bang Luga, silakan. Islam Tritunggal saya, betul. Kristen Tritunggal, serah kau lah. Islam Tritunggal saya. Ya udah, terserah kau. Boleh dong. Silakan Bang Esen mau tanya sama Nabi Tritunggal, silakan. Silakan Bang, tanya. Saya yang ditanya. Janganlah. Abang yang nanya ke Bang Luga. Nanti abang ketularan. Saya tanya kau, jangan-jangan kau anak nanya nggak ngerti lagi. Kau yang nanya, masa kita nanya sama kau? Jangan Ya, nanti Nabi saya Masa Nabi kok suruh bertanya? Di Nabi mana-mana itu yang yang- ditanya apa pesan-pesannya hari ini Bang Nabi? Oh, udah. Yang levelnya Ya, lebih tinggi Cuma- itu yang ditanya biasanya. Depan di sini. Kalau bertanya pada yang level bawah itu namanya menguji. Aku nanya kau, udah berapa? Pada Kamu Muhammad itu Nabi bukan? kon. Bukan. Tritunggal dia Bang, bukan Kristen. Yesus. Ya. Oke. Siapa ibu kandungnya Yesus? Ibu kandung. Jangan sampai salah jawab ya, tempeleng kau nanti. Ibu kandung. Siapa ibu kandungnya?
Jangan sampai salah jawab. Ibu kandungnya ya. Nggak tahu. Jawab cepetan. Nggak Waktu jawab. tahu. Pelan-pelan Nabi, jangan dibentak. Nggak tahu ibunya. Mana tahu? Siapa yang tahu ibunya? Ibu kandungnya. Coba di sini. Roh Kudus. Ya, belajar kau biar kau pintar kandungnya Yesus. Siapa ibunya Yesus? Ibu angkat. Nggak, siapa tadi ibu kandungnya? Nggak. Roh Kudus. Ibu angkatnya siapa? Roh Kudus itu sosok. Wah, Kok ibu sih Roh Kudus? Roh kok ibu? Baru tahu kan, Bang Esen? Makanya kau sekolah. Iya. Coba. Sekolah di mana biar tahu begitu aneh itu? Jangan begitu Bang Esen, Bang. Lagi dikasih wahyu itu sama Nabi. Yesus tuh Roh Kudus. Biar pintar ya. Sekolah. Gimana ceritanya Ibu Yesus itu Roh Kudus? Gimana ceritanya? Ceritanya gimana itu? Kok bisa sampai ke situ pemahamannya? Berarti cerita. Tuhan Yesus itu menyuruh ibunya dong untuk menolong yang lain ya. Ya namanya juga anak kan, Ma, tolong dong, kan bisa aja. Ya kan nggak sopan dong. Yang mengutus masa ibu terus bukan Yesus. Mengutus Roh Kudus, kau ada aja deh. Yang mengutus Roh Kudus itu adalah Bapa. Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Udah. Jadi bapak yang disuruh ibu gitu. Jangan kau kerjaan kau ngelem aja. Ya. Ngomongnya Jangan putus-putus. si bom aja kau tarik sempak. Tiba-tiba ngelem, tiba-tiba apa putus-putus. Jadi orang dengarnya nggak tuntas, nggak jelas. Kalimatnya nggak utuh. Yang ngelem siapa? Jangan aku ngelem, kalau, tadi aku dengar. Kalau menurut kau Roh Kudus itu siapa? Ya kau yang ngelem, jangan kau isap terus. Tuh. Kan? Ayo jawab. Apa tadi, Jak? Jadi Roh Kudus itu siapa menurut kau? Roh Kudus itu menurut kau siapa? Jadi Roh Kudus itu bukan entitas yang siapa? Terus person. siapa? Kok bukan siapa sih? Bukan. Ya siapa dianya? Roh itu bukan orang. Lama kali bukan jawabnya. sosok. Roh itu apa? Terus apa dong? Roh itu semacam sumber kehidupan. Inilah kalau didikan Oneness jadi begini nih. Sumber kehidupan Sumber itu kehidupan, roh. betul. Terus roh itu bisa diajak ngobrol gak? Roh itu Nggak pribadi bisa. nggak? Bisa diajak. Dia baru bisa diajak ngobrol ketika roh itu sudah menjadi bagian dari sosok tertentu. Nah, Roh Kudus nggak jadi manusia bisa tuh diajak ngobrol sama Yesus. Dia ngobrol-ngobrol malah Bapa, dia nggak jadi manusia. Dia tetap Nggak roh. mungkin. Ah, berarti bohong kau.
Bandel Bukan kau. aku yang bohong. Gimana mekanismenya dia ngomong? Nggak punya mulut. Emang Rob punya mulut? Lah kan ya Punya pita siapa bilang suara? nggak punya mulut? Ah, si Dodong ini punya. Gimana ceritanya? Aduh, si kau. Gimana ceritanya? Kau Dari belajar di mana itu hutan mana? cerita itu? Yang betul. Kau belajar yang Kudus jangan benar. diampuni. Tapi barang siapa menghujat anak dia diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Berarti dia pribadi. Kenapa kau bilang bukan pribadi? Peang, susah kau diatur. Udah turun kau sono. Jangan dulu berkesimpulan. Ulang, putus-putus tadi. Roh Kudus itu bisa diajak bicara. Roh Kudus itu bisa disakiti hatinya. Berarti dia pribadi. Kau bilang tadi Roh Kudus bukan pribadi, cuma sumber Iya, kesimpulan itu Berarti dari kau salah. mana? Dibilang bisa disakiti, bisa diajak bicara. Itu kesimpulan dari mana? Lo kan Datangnya. kan Matius 10 Dasarnya ayat 20 bukan kamu yang berkata-kata di dalam diri kamu, Roh Kudus akan mengajarkan. Roh Kudus bisa mengajar. Loh, kalau mengajarkan, kalau pembelajaran itu bisa dari mana aja, nggak mesti bisa bicara dari apa. Iya, tapi Kotoran dia sapi pun mengajar. bisa mengajarkan. Oh, mana bisa tai Bisa. Bisa kalau udah kita kau turun ambil aja, turun. Bodoh, turun kau sana. Bisa kau Yang bodoh diatur. siapa? Kalau Yang bodoh siapa? ngomong ini manusia debat kusir nih, nggak usah diladenin ini Kita kurang ambil ajar ini. pelajaran dari apapun bisa. Terus kau agama apa sih? Kurang ajar. Kamu agama apa? Udah. Narasumbernya udah ini emosi. Esenberg, kamu turun Iya, lah. iya. Kayaknya kamu nggak nyambung ngobrol dengan dia. Ya memang nggak Terus nyambung. nyambung, Bukan nggak nyambung. Aku Udah, turun aja, meluruskan turun aja. kesalahan dia ini. Luka Saya ditanya Tambunan. agama kamu aja, kau nggak mau ngasih tahu. Kita nggak tahu kau dari mana. Luka Tambunan, buktikan kalau nggak asal-asal ngomong. Kamu tuh dari gereja mana? Kalau kau Tritunggal, kau dari gereja mana? Kau tuh saksi Yehova kau. Aku mau buat gereja sendiri, kenapa? Iya, sebelumnya kau bergereja di mana sebelumnya? Sebelum kau buat bergereja, apa? Sebelum itu masa lalu buat apa? Iya, aduh, ini memang udah orang gila. Udah. Turunin Tuh, aja kan? nih orang stres ini. Kok stres? Memperkenalkan dirinya aja nggak mau. Ya ngapain kita ngajak orang yang kita nggak tahu jelas asal usulnya? Perkenalkan diri saat ini. Ngapain masa lalu? Masa lalu jadi masa lalu buat apa? Iya, tapi kan omonganmu nggak nyambung jadinya. Udah ganti yang lain deh. Ganti yang lain. Maksudnya gini bang, berusaha lah nyambung dengan Bang Duga, walaupun nggak bisa berusaha aja dulu gitu loh. Ini berusaha nih. Kan enggak. Tapi dia nggak pakai Manusia pikiran. stres. Gimana mau nyambung? Ya udahlah, terserah. Wah, nggak boleh begitu. Kau mau masuk neraka Jangan pun menyerah. Itu kata terserah itu menunjukkan Oke. kalau kita itu Turun menyerah. bukannya Udah. menyerah. Kau Udah, kalau turun orang ke- udah ya, nggak- turunkan lah. kalau orang udah nggak mau ngomong sama kau jangan kepala batu. Udah, kau tahu diri pergi sono jauh-jauh. Nggak mau dia Bang Esenberg ngobrol dengan abang. Udah, Iya. turunkan lah. Kita kan ngajak orang ngomong yang masih kira-kira masih ada sambungannya, walaupun nggak setuju tapi kira-kira masih nyambung. Ini udah Roh Kudus katanya bukan pribadi, itu kan sudah menyimpang dari ajaran umumnya. Kita juga bingung ngejawabnya selain daripada dibuang dan dibakar. Padahal Jadi Tritunggal gitu, juga ya. Iya. Dia itu saksi Yehova. Ini dia itu saksi Yehova. alul kitab nih, naik. Biar diluruskan dulu pengajaran Tritunggalmu sama Bang Itu saksi Duga. Yehova. Bukan, Pak. saksi Yehova. Alur kitab itu ortodok, bukan saksi Yehova. Emang sama ya? Begini ya. Perlu saya luruskan begini. Untuk merubah Tritunggal menjadi Tritunggal Titanium itu kemungkinan besar itu bisa berubah itu hanya 10%, ya. Gitu. Tapi merubah jadi oneness untuk jadi Tritunggal Titanium itu masih ada kesempatan lebar-lebar. Kenapa? Nggak bang, nggak bisa. Sebentar, kamu dengar dulu. Tuhan yang ngomong ke saya masalahnya, ya.
Kalau misalnya ada yang mau jadi tetap oneness nggak masalah. Yang penting 70% oneness ini udah akan saya tarik untuk jadi King of King. Jadi Jangan kalau bang, jangan dong. ya terserah kau. Ya udah kau gabung sama si Tom sono. Ke rumah si Tom kau bikin Iya, nggak kontrak bisa, tangan kau Bang. ke sono. Kau si Tom Kalau Tritunggal aja abang nggak bisa. Kalau Tritunggal aja abang nggak bisa tarik jadi Tritunggal Titanium. Sebentar. Bang. Karena Apalagi begini, Wanes bang. sebentar ya. Saya dapat penglihatan, teman saya dapat penglihatan. Ada Ray yang sering selalu dapat penglihatan Nabi, seorang Nabi. Bang, saya lihat Bang Luga berdiri di atas batu yang besar. Ada Paul Zhang, ada Samuel, ada Mikana, ada Philip Mantova. Itu adalah nama-nama orang yang akan mendukung Bang Luga di akhir zaman. Dan kemenangan terakhir itu nanti di Indonesia tuh yang megang tuh Bang Luga, kemenangan terakhir. Jadi makanya saya sama Wanes tuh masih membuka hati lah, karena Tuhan yang ngomong. Nggak bisa bang, nggak bisa. Iya, kan saya bilang nggak semuanya, minimal 70-80 ya. Katakanlah kau yang 20 itu, gitu loh. Jangan dong, kebanyakan itu. Banyak Abang cari Tritunggal aja sama ortodok. Orang si Cak Lontong aja udah mau ikut gua. Pokoknya kata Cak Lontong, kemarin lah si Samuel gua ikut dah. Orang saya boleh mau gabung ke gua mau suruh jadi gitaris. Nah, jadi kalau itu kan cuma kalian si mau gitaris doang, belum tentu mau jadi Tritunggal Titanium. Ya, Kayak nanti gitaris kalau gua- doang. lu nggak usah ketakutan lah. Itu ada itu Bang Tom Ya. ya hulu Jadi gini, Jaya Hulu. mungkin bisa itu. Ayo ya gini. ya hulu naiklah. Gini loh, lu kalian jangan takut dulu. Jadi yang mau masuk neraka ini ya, saya kasih tahu ya, kisi-kisinya yang mau masuk neraka. Tom pasti kau bilang Tom kan? Bukan. Bom. Coba pikiranmu bang. Bom masuk neraka. Bom Sofiatul Agatha. Bom Kok Sofiatul bisa? Agatha. Kan Tritunggal itu bang. Oh, Tapi nggak titanium itu. iya betul, nggak titanium. Yang selamat itu yang Tritunggal titanium, yang ikut Luga Tambunan dan kawan-kawan. Nah, jadi bom Vivo di neraka manggil saya. Luga tolong gitu. Iya, Vivo itu teriak-teriak manggil saya di neraka. Gitu. Terus kalau yang dari Muslim masuk Kristen, Reski. Itu masuk Kristen. Ya, Reski dan kawan-kawan. Terus yang masuk neraka dari Islam, Juma. Itu ngerti Titanium itu. Ya, itu nanti gabung. Dan Philip Mantova juga. itu dari RT 6 jadi Kalau Kristen gitu. Elia Miron sebenarnya Kayak si Kores. kemarin. Sebentar ya. Saya komentarin Elia Miron dulu ya. Saya kemarin kaget lihat Elia Miron ngomong begini. Elia Miron, kamu Roh Kudus itu Pak. Elia Miron ngomong gini loh. Bagi saya tuh Roh Kudus tuh ibu. Wah, ternyata Elia Miron udah ngikut Luga Tambunan. Jadi memang Berarti Elia Miron itu sering nonton Bang Luga ya? ya, jadi gini, saya ada seorang teman saya pendoa syafaat, dia juga seorang nabi yang sering dapat penglihatan. Bang Luga, kalau Elia Miron sebenarnya dia dipilih Tuhan. Tapi karena dia terlalu banyak mengadopsi ajaran-ajaran Bambang Nursena, ajaran-ajaran Ortodok dong. Jadi dia kan Romo Daniel Biantoro itu yang mengandalkan pikirannya. Pilih katanya, ya gue sama Elia nggak terlalu brutal gue berharap suatu saat bisa berubah. Dan puji Tuhan gue lihat YouTube terbarunya Elia Miron bilang bagi saya Roh Kudus itu ibu, dia bilang begitu. Luar biasa kan? Jadi Elia Miron sering nonton Bang Luga atau Bang Luga sering nonton Elia Miron ini? Nah, yang mengatakan Roh Kudus ibu kan saya yang paling sering mendengungkannya kan. Jangan-jangan Bang Luga ngikutin dia. Elia Miron tuh ngomong Roh Kudus ibu tuh barusan baru dalam beberapa hari ini
FYP di TikTok gua. Gitu. FYP-nya di TikTok Bang Luga gimana ceritanya tuh? Ya namanya gua lagi scroll muncul video dia bilang Roh Kudus ibu, ya berarti kan dia udah sepaham Si sama Justin juga. Terus masa depan si Justin gimana? Dia ke kalau si RT6 Justin jadinya. terakhir ini kan ketika gua naik ke room dia Hilang lagi. Maklum Sudah. gini, dia sudah sepertinya dia udah menyerahkan dirinya, dia udah menyerah, tapi kan dia malu juga kan. Jadi gua rasa kalau orang udah menyerah nggak perlu gua siksa, ya kan? Jadi maksudnya dia udah menyerahkan diri ke Bang Luga. ya sepertinya Justin itu sudah ingin menaklukkan diri. Kalau dia nanti mau gua ajak dia salah satu pendeta di gereja gua di King of King. Jadi gitu, di gereja King of King. Kalau dia mau, ya. Kalau dia mau. Kirain jadi salah satu nabi. Nggak perlu jadi gembala kan bisa, jadi pengajar kan bisa, asalkan dia mau mengajarkan Roh Kudus adalah ibu, baru boleh. Kalau dia pengen pengajar jadi di nabi gereja. juga gimana? Ya kalau jadi nabi itu kan harus dia dapat penglihatan. Dikasih nggak dia penglihatan? Iya. Kalau dia mau gimana? Ntar jadi saingan atau tergantung gimana? Tuhan. Tergantung Tuhan kan. Tuhan ngasih nggak? Kan yang menentukan kan Tuhan, bukan kita yang pengen jadi nabi. Iya kan? Jadi kalau jemaatnya Bang Luga itu ada syarat khususnya enggak sih bahwa kami mengakui Bang Luga Tambunan sebagai nabi kami gitu, ada kalimat tambahan begitu di pengakuan iman rasulinya gitu atau gimana? Sama seperti ketika kita bergereja di Pendeta Niko. Apakah ada syahadat khusus kami mengakui Niko sebagai pendeta kami? Kan nggak perlu. Syahadat itu adalah diperlakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya kan? Ini sesungguhnya Saya percaya kepada Tritunggal Allah Bapa. adalah iya. Tidak perlu disyahadatkan. Artinya gini. Jadi artinya berarti di jemaat yang Bang Luga gembalakan itu enggak semuanya mengakui Bang Luga nabi atau enggak ada yang mengakui? harus mengakui saya sebagai Wajib kan? wajib tapi tidak perlu diomongin di gereja. Artinya omongan itu kan disampaikan kepada jemaat. Minimal di bahwa dalam memang- hati kan ada pengakuan. betul. Sesungguhnya Iya, kami harus. bersaksi gitu kan. Iya betul, harus ada. Tritunggal adalah Allah kami dan Bang Luga adalah nabi kami. Salah gitu kan. salah Gitu dong. satu. Karena yang nabi bukan cuma gua, nabi itu ribuan orang. Tapi kan Kalau nabi menjadi Tritunggal kan cuma Abang. Enggak dong, nabi Tritunggal itu ribuan orang. Ada Mary Catherine Baxter, ada Siapa Chona, misalnya? ada Mary Catherine Baxter, Chona, Angelica Jembrano. Terus Lo itu Ricardo Sid. emang Tritunggal semua. Siapa bilang bukan Tritunggal? Mereka Tritunggal dong dalam penglihatan mereka Tidak, Tritunggal. titanium. Hmm. Mereka bilang Roh Kudus Ibu. Iya, sebagian. Sebagian. Nggak jelas ini tegasin Bang Luga ini. Enggak gini dong, kan masalah Roh Kudus Ibu itu kan pewahyuan tingkat tinggi. Jadi nggak semua orang bisa memahaminya. Tapi bukan berarti orang Kalau- tidak percaya Roh Kudus Ibu mas. Nah, sekarang kalau Airben, Oh kalau Airben itu neraka neraka. sama ngasih bompong. Iya, karena dia kan menolak saya sebagai nabi dan menolak juga nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi di luar saya juga kan dia tolak seperti Mary Catherine Baxter, Chonam, Angelica Jembrano. Kok beda pandangan sih? Bisa beda pandangan sih? Bukannya mereka satu pengajaran tuh, Bom, Airben, Sofiatul, Edis, Justin. Kok bisa Satu beda-beda pengajaran, dalam kan? memandang Bang Luga? Ya, karena mereka kan fokus mereka kan nggak mau diajarin, mereka cuma fokus penginjilan. Gue nggak ada mau yang ngajarin gue, yang penting gue ngomongin Nabi Muhammad, ngomongin Tuhannya Allah SWT, udah. Kalau gue diajarin, gue nggak mau diajarin orang. Nah, itu yang membuat mereka masuk neraka. Nginjil tapi nggak mau dimuridkan. Mereka memang menginjil itu memang kepala batu sih dengan kesombongan. Jadi itu yang membuat mereka Tuhan nggak berkenan. Jadi penginjilan itu cuma ajang kesombongan, ajang gagah-gagahan, bukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Edis TV gimana? Ya coba kamu tanya aja, apa kamu percaya Lugan sebagai nabi nggak? Tanya aja sama dia.
Kalau dibilang enggak berarti Kalau dia masuk saya neraka. kalau seandainya dia percaya, Kalau dia percaya sebagai gua nabi dan dia percaya nubuatan gua, ya maka kemungkinan besar dia masuk surga. tapi dia nggak percaya Tritunggal Titanium. Kalau dia udah percaya gue sebagai nabi, dia biasanya pasti akan percaya Tritunggal Titanium. Karena kan dia udah percaya sebagai gue nabi, berarti kan apa yang gue sampaikan dia pasti percaya dong. Iya kan? Tapi bisa aja nggak, Bang? Ya bisa aja. Itu yang mungkin tergantung, mungkin dia masih mikir, mungkin dia masih belajar, mungkin belum waktunya, kan bisa aja kan. Belum timingnya kan. Tritunggal kan butuh waktu. Tapi gimana kalau dia mati di tengah jalan kan? Dia belum ngelakuin sepenuhnya pengajaran Bang Duga, masuk neraka apa masuk surga? Ya, iman yang dasar itu kan mengakui Yesus Tuhan dulu kan. Itu dulu dasarnya. Kalau Tapi disuruh kalau nanti dia masalah- naik Mercy apa naik apa dia tuh kalau kayak gitu? Gini loh, Rolls Royce. syarat untuk selamat tentunya percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, syarat. Terus dan tidak menolak nabi-nabinya, itu syarat untuk selamat. Nah, tapi kalau masalah dia ingin mengenal Tuhan secara adalah ibu, itu kan proses. Dan kalau misalnya dia belum mampu mengenal Yesus sebagai ibu juga bukan berarti dia masuk neraka. Mungkin dia Yang masih penting perlu percaya belajar Bang Duga kan. Nabi. Bukan cuma gua Yang Bang Duga penting Nabi, seluruh nabi-nabi yang sedang Tuhan bangkitkan dia karena nabi itu kan nggak boleh satu. Nabi itu kan harus dia ada nabi-nabi yang lain dia percaya juga nggak gitu. Misalnya Mary Catherine Baxter. Nah, abang percaya nggak kalau Nah, Bang Aing ini nabi? prophet. Abang Duga percaya nggak kalau Bang Aing ini nabi juga? Penglihatannya apa? Ada nggak dia dapat penglihatan? Percaya nggak kalau Bang Aing ini nabi juga? Ya kalau nabi itu kan harus punya penglihatan. Loh, Coba tanya aja, ada nggak penglihatannya Bang apa Aing? penglihatan? Nggak ada. Coba tanya aja, ada nggak? Ya, kalau nggak ada namanya bukan nabi. Menjadi nabi itu kan harus ada penglihatan. Tapi Bang Duga kan sekarang udah kehilangan penglihatannya kan, nggak ngelihat lagi kan? Penglihatan kan? Siapa bilang? Masih. Tuhan masih sering bicara. Apa penglihatan terbarunya Bang Duga? Roh Kudus masih turun. Yaitu yang gue berdiri di atas batu itu, Samuel Siahan sama Paul Zhang ikut gue. Terus Mikana juga ikut gue. Terus Philip Mantauka Udah ikut disampaikan gue. belum ke Paul Zhang gitu? Jadi gue belum ketemu. Nanti kalau gue ketemu gue mau nanya. Dia mau. Kan dia punya ikut komal gua TikTok nggak, juga. paham nggak sama gue? Kalau dia mau sepaham ya udah. Iya, jadi Aku rasa nggak mau dia dia mungkin Bang. karena akun gua kan ganti-ganti, jadi Mau dia Bang. terakhir dia menerima gua kok waktu gua kenal dia bilang gini, kenapa sih kita menghina Bang Luga sebagai nabi? Ya kalau dia mengaku nabi, ya, kenapa kita harus menghina, kita nggak kasih dia makan kok. Gitu. Tapi kan Jadi, setelah Bang Paul Duga Zhang pergi memang dia dari ngomongin dulu sama dia kan? tidak ada masalah. Salahnya Paul Zhang itu Berarti ketika nggak apa-apa dia di depan ngomongin Bang Luga gua masih dewa itu, baik-baik dia tapi di bikin. belakang nyerang gitu. Gue pengen tahu tanggapan dia terakhir sama gue itu seperti apa. Apa tanggapan terakhirnya? Kan banyak ini. Kalau dia ngomongin jemaat kan jemaatnya bisa stop atur kan? Kau percaya malu gak? Stoplah donatur. Iya. Oh berarti hilang donaturnya Memang kalau Bang Duga beresiko dipercaya kalau- sebagai nabi. Ya kalau misalnya donatur kalau jangan ikut-ikutan kan berarti kan dana di stop.
Bukannya ke Bang Luga, kalau dia ikut Bang Luga, jadinya dananya ke Bang Luga, jadinya dong. Bukannya ke Bang Luga. Dan penglihatan itu Paul Zhang, Samuel Siahaan itu ikut jadi pendukung gue lah kan. Terus ada Tapi gini Bang, juga, sesukses apapun nanti Abang, ya kalau memang benar ini ya, penglihatan Abang itu sesukses apapun nanti Abang, Abang jangan lupa lah Rudy Yohanes yang mengorbitkan Abang tuh di media sosial. Jangan sampai lupa kacang pada kulitnya Bang, nggak enak. Kalau Rudy Yohanes bukan masalah kacang lupa kulitnya. Kalau Rudy Yohanes tidak mengaku gua sebagai nabi, ya spesial kan dia menolak gua sebagai nabi. Tapi dia loh gunanya dia ngasih gua duit, Abang tapi itu dia yang bikin menghina Abang gua sebagai nabi. mana sekarang. Itu tapi jangan menghina gue sebagai nabi. Jadi duit lo itu jadi nggak. Makanya ketika kita udah bantu orang, jangan kita menolak dia juga sebagai naran. Jadi kamu bantu gue, ibarat kata lu menolak gue sebagai nabi. Oh berarti sekarang Abang udah ngaku kan? Supporting itu. Sekarang Abang udah ngaku kan? Rudy Yohanes yang bikin Abang terkenal kan? Sekarang udah ngaku kan? Bukan Rudy Yohanes yang membuat terkenal tuh gue tuh Tuhan. Jadi gini, gue itu kan, iya, tapi kan Tuhan pakai Rudy Yohanes kan? Iya, Tuhan pakai Rudy. Gue debat dengan Moko Ginta bukan pakai duitnya Rudy, gue pakai duit gue sendiri. Tuhan kan bisa pakai apa aja Bang Luga buat merealisasikan itu kan. Ya mungkin Rudy Yohanes salah satunya alat Tuhan untuk mengorbitkan. Rudy Yohanes pernah mensupport gua atau pansos, ya sebenarnya bukan mensupport si pansos. Tuh Abang jangan bilang pansos, masa support Abang nolongin Abang bilang pansos, gimana itu? Begini. Boleh begitu Bang. Kalau dia mensupport, gini. Kalau dia memang tulus membantu gua, harusnya dia tidak menolak gua sebagai nabi. Harusnya dia percaya gua sebagai nabi. Maka dia akan gua bantu. Bisa aja di dalam hatinya dia terima Abang sebagai nabi. Ya makanya dipastikan dulu dengan omongan. Saya nggak mau orang di mulut beda, di hati beda. Saya nggak mau. Jadi kecuali kalau dia ngomong, saya percaya Bang Luga sebagai nabi, saya bantu Bang Luga, oke silakan gabung sama King of King. Dia nanti gue suruh jadi gembala sidang di King of King cabang Dumai. Ya, bukan selesai kan? begitu. Harusnya dia ketua sinodenya dong Bang, karena kan dia yang orbitin Abang. Ya dia mengorbitkan gua setelah gua terkenal, bukan ketika gua nggak ada. Dia gini loh, dia mengorbitkan gua setelah gua terkenal, bukan gua dari nol. Paham nggak? Belum Bang, Abang belum terkenal di situ. Nanti setelah diomongin di apanya dia, di channelnya dia, tolong dukung ini, ada kawan kita. Namanya Begini ya. Gue juga tidak memungkiri Rudy Yohanes juga termasuk debater senior, ya. Dia juga punya masa dia tuh orang-orang HKBP, orang-orang Batak, ya. Banyak masanya dia. Tapi jangan salah, debat gua dengan Moko Ginta itu lebih viral dari debat dia dengan Moko Ginta. Dia sendiri mengakui. Enggak Bang. Abang sebentar lu jangan ngomong dulu. Yohanes waktu itu nggak dikenal Bang. Sebentar dulu, lu jangan ngomong dulu. Nanti setelah gua ngomong lu baru ngomong, ya kan? Ya. Gua debat dengan Ustadz Moko Ginta dengan viewer waktu itu ketika di-upload waktu itu udah sampai 4 juta. Itu belum ada Komal, belum ada StreamYard, belum ada WhatsApp gitu. Itu gua sudah viral. Ya, Rudy Yohanes waktu itu dia ditangkap sama FPI, dia langsung menyangkal bahwa dia tidak mau lagi jadi penginjil. Ya.
Itu yang membuat dia jatuh. Nah, ketika dia mengatakan saya tidak mau lagi jadi penginjil gara-gara digertak sama FPI, gue naik viral dengan Saifuddin Ibrahim. Gue yang ngajak Saifuddin Ibrahim, mantan guru besar Al Zaitun, pesantren terbesar di Asia Tenggara. Itu gue yang Kan ngajak. abang belum ada channel, bang. Sebentar, loh, orang terkenal bukan tergantung channel, ada aja loh. Channel apa sih? Lo Gara-gara dari channel. mana abang terkenal ukurannya? Gue kan debat di UIN yang hadir hampir 400 orang, di Majelis Ulama Indonesia di Bandung yang hadir hampir 700 orang. Terus di Bang, The kalau kayak Best. gitu, ibarat film, bang. Abang hanya cuma figuran. Nanti setelah Rudi Yohanes sebutin abang di Komalnya, tolong didukung ini, baru abang itu mulai tuh dikenal orang. Kalau kayak gitu abang hanya figuran kalau ibarat film, bang. Ya udah kan, Abang kan itu belum ada kan, channelnya. iya. Kan gue udah bilang, si Sopiatul juga kan selalu menganggap kalau yang punya channel lah dialah segalanya. Itu kan, Mbak. Itu lo cuma omongan menghibur diri. Oh, bisa kasih viral ini orang. Tolong Intinya dong, abang bukan kalau di mute dulu. intinya abang belum dikenal. Hati-hati ini, saya gambar hati-hati ini orang. Kalau tiba kamu ada tanam-tanam bunga, kamu tengok-tengok, pandai hilang itu. Sebentar. Tolong di mute dulu, Bang. Di mute dulu. Bentar lagi saya mau turun. Nggak masalahnya. bisa, nggak bisa. Iya. Jadi kan itu kan Bang terserah Eti, Bang kau Eti. lah. Enggak, ini bukan Masalah terserah kau, saya, bang. cara Itu berpikir fakta kau seperti kan. itu kan hak kau. Tadi kan abang udah ngakuin sendiri. Ya iya, terserah kau. Iya. Ya, Orang Muslim juga kan memberikan tanggapan. maksud saya itu jangan lupa lah Tapi nanti, menurut bang. saya Kalau lebih berharga misalnya- tanggapan orang Muslim tentang saya daripada lu. Jangan lupa lah sama Masalah gak Rudi lupa Yohanes nanti, menolak Bang. saya sebagai nabi, ya udah masuk neraka. Bukan masalah lupa menolak saya sebagai nabi masuk neraka. Masih lu? Nggak boleh gitu, bang. Itu namanya kulit lupa kacangnya. Iya. Justin menolak Bang Luga, Kerjaan lo nggak berani memang katakan kerja. Justin. Jangan-jangan Bang Luga ini ada ini, ada jangan-jangan Bang Luga ini Memang nipu. Pesan aja nggak diberkatin, orang kerjanya nipu mulu. Ini ada murah hati, Bang Luga. Kalau itu sebenarnya Mungkin mau begini. nanya-nanya sama Bang Luga. Kalau nih, murah hati, Bang Luga. Kalau Rudi itu seperti ini, kasusnya Rudi itu begini. Yang fasik ditugaskan Tuhan untuk menimbun harta, yang setelah ditimbun harta itu diberikan kepada orang yang mengasihi dia. Jadi Sama Bang kayak Luga si mau Rudi, bilang kan? Yohanes orang fasik. Dia punya follower banyak. Jadi Bang Luga mau bilang Rudi Yohanes orang Karena dia memang cuma ditugaskan Tuhan untuk menimbun harta. Setelah menimbun harta, lalu harta itu disediakan buat orang yang dikasih Tuhan. Itu dia mago begitu. Ya memang Gini, dia Bang banyak Luga. followernya, dia dikasih ke gua. Iya. Gini Bang Luga, menurut Itu Bang Luga begitu. antara si Rudi Yohanes sama Justin, mana yang punya impact terhadap hidup abang? Dua-duanya nggak ada. Yohanes lah. Tapi begini. Ini benar-benar kulit lupa kacangnya. ini Impact kalau itu begini. kan dia juga harus ada begini. Sebentar ya. Ini gue lihat yang di belakang, ada gue lihat naga nih yang ngomong di belakang dia ini. Jadi gini. Jadi orang itu memang dia kaya, besar gitu kan, punya masa gitu. Tapi ingat, orang fasik Tuhan untuk menimbun harta itu bertimbun-timbun, lalu harta itu diberikan kepada orang yang dikasihnya. Itulah yang, ya kan, Rudi udah ngumpul di follower capek-capek berkoar-koar mulut sampai dia muntah
muntah darah. Kan Rudy itu kan ngomong terus kan sampai dia tenggorokannya urat tali buta suaranya mau putus hanya demi ngumpulin lalu followernya disuruh nyumbang saya. Itu sebenarnya Tuhan itu merampas harta-harta orang fasik untuk diberikan kepada orang benar. Itulah kasusnya. Berarti Rudy Yohanes baik dong, followernya aja disuruh memberkati Bang Luga. Tapi kok Bang Luga malah memframing Rudy Yohanes seakan-akan dia orang fasik yang jahat banget gitu. Jangan begitulah Bang. Masa setelah berkata sudah diterima orangnya ditendang begitu? Tapi aku curiga ini Bang Aing, Bang Luga ini sedang mempraktikkan ajarannya Rudy Yohanes tentang Yudas kan? Iya bisa jadi. Saya curiga Bang Luga ini sedang mempraktikkan itu pengajarannya Rudy Yohanes. Pantesan Bang Luga ini ya buka-buka nama rekening untuk project King of King ya. Iya. Bisa aja Bang Luga ini. Ternyata maksudnya memang buah tidak jatuh jauh dari pohon ya. Masih satu guru satu ilmu. Iya. Makanya dia kulit lupa kacangnya. Kan Yudas kan pengajaran Yudas kan begitu kan yang diajarkan Rudy Yohanes kan. Nah, makanya sekarang Bang Luga itu lupa lah kalau dia dulu berdasarkan namanya oleh Rudy Yohanes. Iya, setelah saya renung-renung, saya juga barusan aja nangkep gitu. Setelah saya ke kamar mandi kan, buang air kecil gitu kan. Iya. Pantas deh Kayaknya ke situ. Dia bilang 70% Yohanes ikut King of King. Bisa aja dia benar-benar dong caranya. Iya. Sampai bawa-bawa penglihatan kan Mikana, Samuel, Philip Pantova. Wah, Betul. cara-caranya luar biasa. Monitor Bang Luga. Udah diam ini Bang Luga nih. Ya memang tugas saya memang merampas-rampas jemaat orang yang memang yang tidak diurapi. Diurapi wajar jemaat lo sama kalau kata raja kalau kata Tuhan dirimu akan ditiduri di siang hari beserta istri-istri. Maksudnya gini ya. Oh, jangankan kalau dari gitu, tindakan kan ada ya sekarang ini. Kalau dari tindakan abang sekarang ini kulihat abang sedang mempraktekkan ajarannya Rudy Yohanes tuh tentang Yudas. Kan abang kan sekarang nggak ngakuin gitu dia. Kalau dia itu yang mengorbitkan abang kan begitu. Terus kita kan kalau kita kan memang mau menjara-jara jemaat, gimana sih? Jemaat Yohanes mau kita angkut, jemaat Tritunggal, Katolik aja jemaatnya mau saya angkut. Hidup dalam pengangkutan jemaat. Kan gini, Bang Luga itu kan diorbitkan sama Rudy Yohanes. Sekarang kulihat apa nih? Bang Luga itu kan mempraktekkan ajarannya Rudy Yohanes, Yudas, mengkhianati orang yang berjasa kepadanya. Lagian kayaknya si Tom ini aku tak renungkan tadi aku si sama Tom mandi cuma kan. jemaatnya udah tinggal segelintir diangkut sama si Luga, matilah gua katanya si Tom. Memang dunia ini kejam, Iya. Tom. Dunia ini sungguh kejam. Bang Luga ketawanya Memang sudah. Loh, kan saya bilang dunia ini kejam. Saya memang mau rencana loh. Hiduplah Indonesia. Apa sih suaranya Bang Luga ini dari tadi hilang-hilang terus gitu, potong-potong.
Kenapa sih Hal, Bang? Saya curiga nih Jangan nangis ya Tom. proyek King of King yang katanya budgetnya 20 kan, kenapa penempatannya di Bekasi? Bekasi kan bukan ibu kota, bukan tempat segala bangsa berkumpul itu mah Jangan salah loh. kayaknya proyek bodong nih. Jangan salah loh. Sebentar ya. Kalau di Jakarta itu udah nggak ada lagi tanah kosong ya. Nah kalau di Bekasi kita masih rencana ingin membangun hall kapasitas 25.000 seat ya. Kita lagi bikin gereja raksasa di Bekasi. 25.000 seat. Maksudnya gimana 25.000 seat? Yang off King 25.000 seat. 25.000 tempat 25.000 duduk. seat. Oh, kira Tempat duduk. Kira lembab Seat itu bang. masa mau ngumpulin 25.000 Dia bukannya bikin ibadah di gedung. itu kalau memang Iya lapor mulu sih akhirnya. seatnya aja udah mahal loh, mau berapa banyak itu uang yang dikeluarkan. Tapi gimana Tinggal minta nih? duit sama konglomerat aja. Ini aja gua minta 12 triliun dikasih. Gimana nih? Kalau mic-nya lah storing, suaranya lah putus-putus, storing lagi. Jangan-jangan Saya tuh ini diakuin Tuhan ya. Heeh. Sakit. Yang penting kan hikmat yang penting. Roh Kudus ibu tuh hikmat paling ngeri loh. Bro, Ah, begini bang. hiduplah berjombloan. Bang Luga, abang kan udah lama nih jualan dari tunggal titanium. Rudi Yohanes saja hanya jualan di UTS itu hanya berapa hari, berapa bulan doang itu sukses besar. Kok abang jualannya nggak laku? Kurang belajar ini kayaknya dari Rudi Yohanes. Loh, tanah saya di kampung 3,5 hektar. Sumbang di Belawan 5 hektar. Ya, Pak Uta Barat teman saya 25 siap untuk bangun gereja. Gimana sih lo? Kemarin saya disumbang tanah 10 hektar gitu. Teman saya bangun gereja. Bang Luga, teman saya si Delistorus itu Sumatera ini semua itu bisa dibelinya. Jadi untuk pertapakan gereja, Makanya rumah sakit, saya jadikan dia sekolah, itu jemaat bisa. King. Nah, loh, makanya kan Delistorus kan mau supaya dia bisa nanti bangun gereja di Sumatera. Di tanahnya dia kan, nama tanah saya kan sebelahan itu tanahnya Delistorus di daerah. Tanah abang semeter maksudnya. La Indonesia Raya. Dia ngomong duit miliaran, beli pulsa saja nggak mampu lah. Udah hampir 2 minggu nggak habis-habis, nggak pernah gue isi. Yang isi si Reski kemarin sumbangan jemaat lah, perpuluhan. Perpuluhan kok pulsa sih. Makanya punya Tuhan tuh ada bininya, biar jelas. Bang Luga, yang mau saya bilang sama Bang Luga, Jelas hidupnya. kalau Luga diangkat jadi nabi, diangkat Tuhan jadi nabi, malu gua punya nabi kayak lu Bang Luga. Waduh. Yang malu kan lu, bukan Tuhan yang malu. Nah lo malu juga nggak masalah. Lo Masuk neraka neraka juga kita nggak peduli kok. Jangan gitu Bang, murah hati. Mau masuk neraka dibakar. Di neraka ini kalau gue perhatiin ini ya, bukan. Ini dicincang-cincang ini, dicincang-cincang ini. Siapa? Murati. Kayak jual daging babi kiloan itu.
Ini nabi ini aneh nih, benar. Murah hati menyatakan ketidaksetujuannya kalau Bang Luga jadi nabi, dicincang-cincang. Justin yang jelas-jelas menolak Bang Luga. Bang Luga nggak berani loh ngomong Justin itu dibakar di neraka. Iya. Ini ada Justin kan nih antara ortodok dengan King of Kings. Justin kan tolonglah, saya udah takut sama Bang Luga. Dia takut di blender, ya Kalau udah. ngaku Ya gitu wajar dia. lah, gua kan karisma sidang Rasul. Kalau ngaku gitu dia. Iyalah, dia kan Bang Luga, tolonglah Bang. Gembala sidang. Kalau gembala sidang itu Bang Luga nggak seperti Bang Saya udah Luga. buka gereja Karunia sekarang. Bang Saya udah- karunia saya punya Bang gereja. Luga itu Saya udah punya gereja. karunia Nabi. Kalau orang yang menjadi gembala itu dia harus saya mempunyai Rasul. Kalau Bang Luga dikasih karunia Rasul, Bang Luga harus siap Saya membangun Rasul, gereja, menyebarkan gereja kemana-mana, begitu. Nah iyalah, makanya saya bangun gereja. Kalau Rasul, Karena saya Rasul, 3,5 Nabi, terus jadi gembala, hilang kerasulannya dan kenabiannya. Nggak bisa. Kan tugasnya Nabi itu kan negur gembala, kan itu kata Luga kemarin. Jadi Betul. sekarang jadi gembala, hilang kerasulannya sama kenabiannya dong. Mana Iya. masa lupa pengajaran sendiri. Salah Jadi dong. Bang Luga itu nggak cocok jadi gembala. Begini. Lama-lama Bang Luga ini mau kayak paus dia. Nih, Jam- kalau seorang Mau menang sendiri dia. sebentar ya. Seorang rasul ya untuk menggembalakan, karena dia kan merintis. Ya, Nanti yang negur gembala rintis siapa gereja, kalau misalnya semuanya gua rintis di jadi Bekasi. gembala? Siapa kalau semuanya? Sebentar, biar gue jelasin dulu. Nih kalau Bang rasul Luga ini nih, udah mengubah pengajarannya. rasul itu misalnya dia Dulu ngajarnya begitu. Gembala itu memang harus ditegur sama Ya, Nabi, dengerin lah sama dulu. Rasul. dengerin lah dulu. Sebentar gue bicara dulu, nanti kan lo bisa ngomong. Gini, kalau seorang ras membentuk perkumpulan, nah perkumpulan dia juga di situ jadi gembala, ya. Di gembala terus sampai di situ dia mati, dia jadi gembala, nggak seperti itu. Rasul itu setelah dia jadi gembala di situ, dalam beberapa waktu setelah gereja itu bertumbuh, maka dia nanti akan menentukan siapa yang gembala sidang setempat. Setelah ditentukan gembala sidang setempat, maka rasul itu akan pergi lagi. Misalnya gue ke Sumatera, lalu di Sumatera nanti gue bikin lagi gereja. Iya, Bang kan bilang Gereja nggak King of Kings. boleh jabatan rangkap gembala. Kalau- ini syaratnya nggak ada yang tegur. Iya. Izin host, Iya. izin host. Ya, host, boleh Joker bertanya sama Bang Luga, host? Joker biru ini Kristen apa non Kristen? Joker Muslim, Bang, Joker Muslim. Oh, Muslim. Mana Bang? kalau Luga? Iya, Mau meladeni Cuman- non Kristen nggak? Silakan aja. cuman oh ya, Bang, kalau Rasul itu kan biasanya diberi ajaran nih dari Tuhan. Kalau Bang Luga dikasih ajaran juga dari Tuhan ya, menggunakan kitab apa gitu atau apa nggak ada ya? Apa ada, Bang? Begini. Iya. Baik. Kalau rasul dalam kekristenan, ya, rasul itu ada yang diberikan otoritas untuk menulis kitab suci, ya. Ada juga rasul yang tidak diberikan otoritas menulis kitab suci. Jadi rasul itu ada yang sebagian menulis kitab suci, tapi ada juga sebagian yang tidak menulis. Nah, penulis kitab suci itu sudah selesai di bangsa Israel, ditutup dengan kitab Wahyu. Jadi rasul-rasul yang ada sekarang ini tidak perlu menulis kitab suci. Dia hanya menuliskan ajaran, menyebarkan ajaran. Kalau Yesus Tuhan, Yesus bangkit, lalu dia membentuk gereja. Ya, itu namanya rasul. Nah, pekerjaan rasul itu tugasnya adalah merintis gereja. Seperti Paulus kan, dia merintis gereja di Tesalonika. Setelah dia di Tesalonika, dia merintis gereja lagi di Roma.
Setelah di Roma dia rintis lagi di Korintus, ya. Dia rintis lagi di Philadelphia. Dia rintis lagi jemaat di Tiatira. Jadi dia Di Efesus. buka gereja. Di Efesus terakhir. Di Efesus, iya. Iya, di Efesus. Ya berarti dia buka gereja. Nah, sama kayak saya buka gereja di Bekasi, ya kan? Sudah berdiri ibadah raya, tapi kan untuk sementara kan saya jadi gembala dulu sementara. Saya menggembalakan, saya ajarkan, harus ada perpuluhan ya. Kalau ada orang wanes, langsung aja siram pakai air dingin, suruh pergi. Siap Pak Rasul, kata koordinator setempat, misalnya si Ren, gue mau ke Sumatera nih, lo pegang yang di Bekasi. Siap Bang Luga, nanti persepuluhannya lo kirim ke gue, transfer ke rekening gue, karena gue butuh dana untuk merintis di Sumatera. Lalu gue pergilah ke Sumatera, gue buka lagi gereja di Sumatera. Setelah di Sumatera gereja berdiri, gue tentukan, misalnya Tinatanael yang jadi, karena gue nih rencananya mau mantan Papua, Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Kuching, Kamboja, Cina, Bangladesh, Irak. Gak mungkin gue stay di Bekasi mulu. Oh, oke. Bangsa murid Baik, Yesus Bang. dan membuka seribu Baik. gereja di bangsa-bangsa. Itu rasul namanya. Kebanyakan coli kau. Diajarin kok sekali. Jadi rencananya abang keluar luar negeri itu juga membangun gereja ya bang ya? Bang Rasul nih. Jangankan luar negeri, Bekasi itu kan luar planet. Oh gitu. Baik bang, baik. Tapi Bang Luga, izin kedengaran Bekasi suaranya? kapan-kapan orang Cina punya gereja. Izin kedengaran suaranya? Iya, silakan. Bang, waktu abang di surga itu, abang pernah naik Betul, Rolls ya. Royce ya di sana ya bang? Betul. Oh, gitu ya, Rolls Bang. lah. Jangan pula kau jalan kaki di surga kan? Lu Besar ya surga itu ya, Bang? Betul, perintis itu Besar kan ya surga itu ya bang? besar banget. Gitu. Makanya saya Iya. buka gereja ini di Bekasi kan banyak sekali orang-orang Batak yang saya gak tarik ya, makanan jalanan juga saya tarik, saya rekrut supaya menopang pendanaan saya nanti membuka gereja di bangsa-bangsa. Kan pembukaan gereja di bangsa di Bekasi, di Tangerang, Banten, di orang Surabaya itu nanti untuk mendanai pergi ke Sarawak, hantam Singapura saya sekap, saya hantam Thailand, Buddha saya bikin debat dengan agama Buddha, agama Hindu, baru India saya sikat, ya India Timur Tengah saya ambil alih, saya bikin gereja-gereja di sana. Begitu itu namanya rasul gila, paham? Oke, paham Gitu. bang. Oke, paham. Bang, kalau yang abang waktu ke surga itu ketemu sama nabi-nabi sebelumnya juga ya bang? Apa enggak bang di sana bang? Kebetulan kalau untuk yang ketemu nabi sebelumnya bukan saya. Hah? Ada para nabi di sorga ya, ada Paulus, Oh, ada penulis Markus, ada Markus, Lukas, Yohanes itu ada di surga. oh, Kalau nabinya Penulis Nabi Injil Muhammad Perjanjian ada Baru itu ada di nggak? surga semuanya. oh. Ya kalau saya tidak bertemu itu urusan mereka lah ya, nanti mereka, intinya saya hanya ketemu dengan nama-nama itu gitu. Oh, Halo, ini kenapa lagi nih? Iya dengar bang. Seperti suaranya kayak seperti putus-putus ya, jaringan kayaknya ya. Atau jaringan joker yang kurang bagus. Putus ya jaringan kayaknya ya. Iya. Atau jaringan joker. Ya kira-kira seperti itulah ya, ajaran yang benar itu adalah istrinya bang. Jadi kalau Allah tidak ada Baik. istrinya, ya laki-laki, Baik. masa laki-laki kesepian? Oh, Itu laki-laki. tapi Bang Luga sendiri jadi laki-laki.
kayaknya udah pada keok nih. Udahlah dulu ya, saya rasa udah dulu lah. Ya Bang Luga digodain masalah istri, masa ngambek sih? Udah turun dia. Aduh. Baiklah, Bos. Terima kasih. Yang lain jokir juga, Bang. Turun ya, izin ya. Oke. Makasih sudah dikasih naik, Bang. Ya, makasih. Selamat sore, Bang. Sore. Sore.